Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para ulama, para kiai, para guru-guru yang sangat saya muliakan, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Ibu, lebih khusus guru saya Mukarram, ketua masjid kami, apa sih? Nurul Ikhwan Mukarram, Bapak Haji Zubaidi, Mukarram Bapak Haji Muhammad Zain, dan para kiai yang lainnya sebelumnya, para sepuh tokoh masyarakat yang saya hormati, panitia kegiatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad, sekaligus menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, pemudi, hadirin hadirat yang sangat saya muliakan. Alhamdulillah malam ini saya bisa hadir. Alhamdulillah. Saya minta kursi supaya dibedakan antara Kiai No dan Kiai On. Ini guru saya kalau gak enak kuat. Doain dah, juga ini biar panjang umur, amin. Sampai hari kiamat. Kalau 60 tahun lagi disuruh di agama, mendingan mati aja. Sudah kehabisan. Isra Mi'raj sudah habis, amin. Sahabat juga sudah habis dibahas oleh kiai-kiai muda. Saya tinggal doa. Biasanya sampai jam berapa sih biasanya? Jam 1. Apa sih ini? Biasanya tinggal Ramadan. Bagaimana sikap kita umat Islam dalam memasuki bulan suci? Bisa duduk ya. Ini kuenya masih ada kue. Pentingnya Ramadan itu, sebelum Ramadan kan bulan Sya'ban, sebelum Sya'ban bulan Rajab. Sampai Rasulullah bersabda, Inna Rajab syahrullah, bulan Rajab bulan Allah, wa Sya'ban syahri, bulan Sya'ban bulanku, wa Ramadan syahru, bulan Ramadan bulan keberkahan untuk umatku. Amin. Rajab bulan Allah, Sya'ban bulan Rasulullah, Ramadan bulan keberkahan untuk ini. Wa qala al-hukama inna Rajab listighfari minal dzunub, bulan Rajab itu bulan yang paling bagus, perbanyak istighfar, minta ampun kepada wa Sya'ban li islahil qalbi minal uyun, bulan Sya'ban bulan yang paling bagus untuk meluruskan hati kita yang bengkok. Makanya malam nisfu Sya'ban ini semua akan diampuni oleh
kecuali dua. Makanya kalau bikin anak tuh bismillah dulu. Jangan kan nggak begitu main gabru-gabru, nggak ada sih bahasa. Orang kafir dan orang yang tidak baik-baikan, orang yang putuskan hubungan silaturahmi, orang yang bentrok. Sebab puasa tuntas, tarawih tuntas, sesama Islam tidak akur, maka puasa tidak akan diterima. Hancurnya umat Islam karena umat Islam tidak kompak. Betul-betul. Lihat contohnya di Timur Tengah. Makanya Indonesia ini acuan dunia luar. Tiap hari datang ke MUI, ke NU, ke Muhammadiyah. Kok Indonesia ini aman? Betul Pak? Betul Pak? Di luar negeri kalau Kristen banyak, umat Islam sedikit, umat Islam dibunuh, diusir. Hindu kuat, Islam lemah, umat Islam diusir. Myanmar udah Hindu kuat, Islam lemah. Lihat India, Kashmir. Islam lemah, Yahudi kuat, lihat Palestina. Tapi Indonesia ya Allah, Kristen kan hanya 21 juta Kristen. Hindu Buddha cuma 9 juta. Konghucu paling 2 juta. Ini umat Islam di Indonesia ini terbesar di dunia. Alhamdulillah, 230 juta, termasuk yang gas bayar. Lumayan buat nama jumlah. Amin. Amin. Kalau pengen lihat orang Islam di Indonesia, lihat Idul Fitri, Idul Adha. Bisa dong. Puasa enggak, tarawih enggak, Idul Fitri datang. Betul-betul. Kadang-kadang datangnya paling dulu. Udah gitu takbiran nangis nanti Indonesia banget. Nangis air tuh. Dia ngajarin begini, dia orang Benawi. Istri saya cucuk itu, tapi kalau lihat orang Islam yang akhir, amin, lihat sholat subuh di masjid dan di kata juga ya, alhamdulillah kiai kalau di sini subuh penuh, di luar alhamdulillah. Terus nih, jangan jelek sekali lagi diganti saya kurang. Kalau guru yang benar, kalau lebih jelek saya kurang. Kok Indonesia aman? Karena Islam kita ini Islam yang rahmat dan dibawa oleh Wali Songo. Islam yang damai dibikin oleh Bhinneka Tunggal Lakum dinukum la ikraha fiddin. Hormati Kristen, hormati Hindu, hormati Buddha. Dia jadi Kristen karena Allah yang nyuruh. Dia jadi Hindu juga Allah yang nyuruh. Betul-betul. Kita jadi orang Islam takdir Allah. Alhamdulillah. Untuk ada Kristen, untuk ada Hindu, untuk ada Buddha. Coba kalau ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, siapa isi neraka? Ayo. Ini jangan ngomong masalah memang. Kita ada yang teman saya juga pendeta, pastor di gereja ceramahnya begitu. Selain Kristen neraka termasuk Islam, begitu katanya. Kalau di luar gak makin kita gak boleh orang di masjid. Ada
Kristen rumahnya tetangga, lu ngapain dia bikin rumah sakit masjid goblok kali. Ya sering aja lah. Saya kalau lagi lapar begini Pak, biasanya sebelum ceramah suruh makan apa gitu. Ini mah laptop doang sebetulnya. Indonesia di sungai dia akan keliling negara-negara Asia. So, Malaysia negara Islam, mazhabnya hanya satu, Imam Syafi'i. Brunei Darussalam negara Islam, mazhabnya Imam Syafi'i. Kita dari KNU, dari Muhammadiyah, dari MUI, usul ke MPR di insya Allah diterima, amin. Supaya Densus 882 dan tidak ada teroris, 4 mazhab akui. Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, selesai. Selain Imam Hazm nggak boleh, apalagi Imam Samudra nggak boleh. Musuh kita apa sekarang? PKI. Musuh kita siapa? Syiah. Musuh kita siapa? Liberal. Musuh kita sekuler. Betul-betul. Ditangkal oleh 4 madhab, selesai. Makanya sekarang orang luar negeri datang ke Indonesia, niru kenapa Indonesia aman. Karena Islam yang dibawa Islam rahmatan lil didiknya oleh negara, namanya Bhinneka Tunggal. Hormati Islam, hormati ilmu, hormati budaya. Untuk yang baik. Kalau kita mau orang Islam yang sembahyang, yang ngaji, yang puasa, amin. Asal tidak punya dosa syirik, insya Allah lama-lama masuk surga. Lama-lama. Ya enak pun harus sembahyang karena sehingga langsung masuk surga, masuk ke mertua aja. Pakaian kotor juga nggak langsung masuk ke rumah, dulu dikucak, dibilas, dijemur setrika, baru masuk ke rumah. Ini orang Islam juga sembahyang sehingga cuma distromir sekali-kali. Begitu telepon dikata mereka, Mas sampai kotor amat ini, kopiak dulu gitu. Jempol gitu, orang-orang surga udah 500 apa aja udah dari mana dulu Mas, jangan ngomong apa dulu. Lulusan sah umat Islam, amin. Sebab menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi, kalau umat Islam pengen menguasai dunia, menghadapi tantangan global, tidak. Yang pertama, wa'tasimu bitta'ah, perkokoh ukhuwah Islam. Menjawab ke MUI ini rapat nih, yang mau ke MUI ini buat yang dakwah nih. Gara-gara ribut saudara kita Ahok membina Alhamdulillah di 21 kan kemarin ribut ya. Ya, sebetulnya yang menghina Quran itu kita, cuman agamanya sama, susah dihukum. Mana contohnya, Quran 2 di rumah kapan dibaca? Jangan banyak ngomong. Nah kita kan ahli surga semua nih, jujur ya, mengurangi masjid ya. Ada nggak bapak ibu bangun tidur lihat Quran langsung, ada nggak? Nah sekarang ada nggak bapak ibu bangun tidur lihat handphone langsung, ada nggak? Nah kira-kira manusia model ini cocoknya surga apa neraka Jawa maksudnya? Melawan Mas, dihajar mobil saya. Ini yang ngomong ini dari juga ini. Juga ini kan nggak bisa pinter banget. Pinter dari saya. Cuma kan ketua masjid di sini kan nggak enak ngomong. Kalau sehari-hari itu nah kalau saya kan orang Jakarta
Makanya tadi bisikin jangan ngomong gitu. Kalau nggak mau pulang diamplopin gitu. Jadi siapa yang bikin melo Ahok? Hakikatnya Allah. Tolong satu. Jangankan menghina Al-Maidah 53, daun lepas dari tangkainya karena izin Allah. Kita duduk di masjid ini karena izin Allah. Kalau Allah izinin, mana mungkin kita bisa betah duduk begini? Berapa banyak orang dari mana-mana datang, tapi yang dekat dengan masjid tidak ada. Betul-betul. Menurut mazhab ahli sunnah wal jamaah, bukan dia yang mau datang, tapi Allah dari surga oke ketemu dia. Ini jangan ngomong sama siapa-siapa. Apa hikmahnya? Begitu Al-Maidah 51 ini, umat Islam pada buka Quran. Selama ini yang dibaca cuma Yasin, Tabarok, Yasin, Tabarok. Makanya dari Yasin, paginya keluar orang. Yasin teruskan, Tabarok teruskan, betul-betul. Namun kalau umat Islam yang dibaca Yasin, Tabarok, mana mungkin umat Islam akan menguasai dunia? Nabi besar Muhammad SAW 23 tahun mengembangkan Islam dasar luar biasa karena mengamalkan 114 surah. Teruskan Yasin, teruskan Tabarok, terutama malam Jumat, betul-betul. Baca yang lainnya, amalkan yang lainnya, itulah Islam. Tapi hikmahnya demo sampai 7 juta. Siapa yang nyuruh? Kalau yang nyuruh, kenapa bisa bangkit? Karena satu hati, satu roh membela Quran. Terjadi kekompakan, betul-betul. Yang bunuh demo, yang nggak bunuh juga demo, celana ngatur demo, celana pantu demo, yang kaya demo, yang kaya terus juga demo, yang naktir begini demo ya. Jenggotan demo, yang nggak jenggotan juga. Bahkan anak-anak pan pakai kartu mabuk ikut demo. Saya tanya, nah demo masuk Islam cuma kan mabuk atau begitu kan? Katanya kalau bela Islam katanya disuruh saya ikut begitu kan? Di sini harus kompak, harus kompak. Dan kalau kita kompak, masya Allah, Kristen 21 juta, kita 230 juta. Kalau kita kompak, dia melawat, nggak usah panik. Cukup kita kencingin rame-rame, hancur semua. Asal kencingnya kompak. Maaf saya kalau lapar begini ya, nggak apa-apa ya. Bodoh-bodoh membahagiakan Islam se-Indonesia, se-provinsi, se-kabupaten, se-kecamatan. Jujur, pengurus musola aja nggak akur-akur. Ketua sama bendahara ribut. Ngaku-ngaku, betul. Makanya nisfu sabar tidak akan diampuni dosanya kalau umat Islam bentrok. Mulai hari ini selesai. Yang musolid sah, yang nggak mau musolid juga sah, yang tahiyat lurus sah. Orang yang imam, kecuali kalau tahiyat pakai longan, astagfirullah. Betul-betul. Yang takbir begini saya sah. Boleh, ada imamnya. Kecuali kalau takbir pakai kaki, baru
sama, kiblatnya sama, Allahnya sama, nabinya sama, selesai. Kerudung terbuka sama, yang tertutup sama. Saya juga punya istri suruh tutup aja supaya kecantikan istri saya dan dilihat orang begitu. Jelas nih, jelas nih. Masalah buruiyah zaman sahabat sudah banyak buruiyah. Rasulullah terawih 11 rakaat dan tidak berjamaah. Awas kalau Nabi terawih 11 rakaat, tapi ingat 11 rakaat syaratnya harus hatam satu Quran semalam. Dengerin saya ngomong. Terus 11 rakaat kuliah. Jadi kalau ikut sunnah Rasul 11 rakaat hatam Quran. Mampus. Istihad Sayyidina Umar bin Khattab, saya ingat orang banyak zaman nggak ada, betul. Akhirnya berjamaah terawih, Qurannya diperpendek, rakaatnya diperbanyak, jadilah 20 rakaat, betul. Makanya di Mekah, di Madinah sekarang 20 rakaat. Sekarang ngomong, siapa yang tidak dikabulkan oleh Nabi lakukan bid'ah, syirik, kafir, neraka. Berani nggak ngomong Umar bin Khattab ke neraka? Terus nih, jangan sopan, saya ini kiai, bukan tukang parkir. Ini tetap ketua kiai sendiri. Terus, jangan sopan dong. Ini ajarannya gimana sih kiai sendiri? Yang kiai gimana gitu? Kurang akhlak benar. Terus nih, terserah kiai begitu. Jangan akhlak itu ada. Mana sih akhlak boleh ngomong terus kali saya pulang. Gimana terus nih? Ini kan direkam, awas aja. Ya. Makanya tugas ulama kedua, himayatul din, himayatul ummah. Terus nih, tugas ulama yang pertama menyebarkan Islam ahli sunnah wal. Yang kedua mempertahankan NKRI Pancasila, betul. Itu tugas ulama, himayatul ummah. Dan ini sering disampaikan oleh Ketua Umum MUI Profesor Ma'ruf Amin. Tapi selama ini pemerintah kurang perhatian terhadap kiai, betul. Presiden digaji, wakil presiden digaji, DPR digaji, lurah camat digaji, sampai RT digaji. Kapan pemerintah mikirkan gaji kiai? Kami nggak berontak, tetap usaha sendiri. Yang penting dakwah jalan, betul. Makanya ulama bikin proyek buludan, tahlilan, haul, istiqomah, betul kan, itulah proyek ulama. Nah kalau nggak itu, paham mulai. Makanya saya dalam rapat-rapat tentang ilmiah saya ngomong ini supaya di 2 bulan cepat dimancerkan. Warna kutang boleh berbeda, tapi kan isinya sama. Seperti saya ngomong, warna kutang boleh berbeda, tapi isinya mana warna kutang? Buludan, Israel, Nuzulul Quran, Yasinan, hal itulah warna kutang. Tapi kan isinya sama. Di Israel isinya apa sih? Baca Quran, alhamdulillah. Isinya apa? Dengerin ceramah, alhamdulillah. Isinya apa? Baca sholawat, betul. Isinya apa? Silaturahim. Ini sekarang Isra Mi'raj yang Nabi tidak ada.
Sekarang amaliyah kita mana yang bertentangan dengan ajaran Nabi? Ayo. Saya keliling dari Aceh sampai dia, orang kampung ngeluh, Kiai, saya kan ngaji lagi dah. Kenapa? Pusing. Dia ngomong udah boleh, ada yang ngomong nggak boleh. Apa yang saya nonton ini kata begitu? Nah orang kampung boro-boro mikirkan puluh kali, mikirin hari ini makan aja susah, betul-betul. Kenapa diributin masalah ya? Itu yang ketawa belum apa? Mulai hari ini stop jangan minum. Kata ketua umum MUI, sudah selesai. Yang belum selesai apa Madisa? Ekonomi, pendidikan, dakwah, kesehatan, politik itu belum selesai. Masalah kuno tahu itu udah tinggal ikut aja imam siapa. Apa nih bu? Lihat ekonomi hampir 90% yang bikin merdeka kita masih masalah Allahu Akbar, yang mana Allahu Akbar, Bung Tomo Allahu Akbar, Jenderal Sudirman Allahu Akbar, Pangeran Diponegoro Allahu. Nah sekarang yang menikmati duit siapa? Ayo dong. Direktur Rakyat Centrong Sen, Direktur Matahari Maling Sen siang-siang, Direktur Giant Sanceko, Direktur Matahari Liang Taibau, Sapamnya Udin, tukang parkir musuh, cuci WC Rohman. Makanya kenapa masih di sini Surabaya kalah? Kenapa kalah? Duitnya baru ada, udah mulai kalah. Siapa yang menikmati? Masih. Nah, itu orang-orang yang masih naik doang. Murid sama guru bermasalah. Ini harus kita raih. MUI mengeluarkan fatwa haram minuman makanan yang ada di mall. Apa pernah kita baca? Bedak, gincu, semua dari lemak babi. Ciri-ciri gincu adalah lemak babinya. Kalau diusap susah hilangnya. Makanya bapak-bapak kalau istri kita pakai gincu, colek dulu, begitu nggak hilang, babi begitu. Soal lihat fatwa majelis ulama berapa ribu makanan haram, minuman haram di mall. Apa pernah kita baca? Ya, makanan anak kita masuk pesantren susah, nanti susah, masuk madrasah susah, makanannya jelas. Burger, chicken, McDonald, Kentucky, Pizza Hut, hot dog, hot anak, dog anjing, anak haji makan anjing, makanya ngaji susah, ke agama susah, tapi Facebook, umum, semua pinter, makanannya anjing apa? Coba orang dulu wali-wali makanannya gano. Suwon, ngalanda, gaduh. Dulu saya pernah mau gaduh dulu. Belum kering digoreng nggak mau Pak, 3 hari saya mau. Karena saya mau cek mabok. Gara-gara mabok gaduh jadilah kiraan. Dulu makanan kita waktu pacaran saya dulu waktu kecil sagon. Panggil pacar saya nih sini. Nah sekarang kalau kita umat Islam bersatu 230 juta, hari ini tidak ada yang belanja nomor 2 bulan juga. Kita hanya bersatu. Kapan kita bangun masjid kita sumbangan ke Cina?
Kapan kita Isra Mi'raj minta sumbangan ke Cina? Kapan kita bangun madrasah minta sumbangan ke umum? Kita sumbangan ke haji, belanja ke Cina. Mindset hari itu. Saya katakan di mana-mana, kamu umat Islam mayoritas kaya, terutama yang NU, ahli sunnah wal jamaah, selesai pembangunan di Indonesia. Betul? Lihat miskin-miskin, siapa yang kaya? Sungguh pada dia. Kalau begitu ngeri saya melihatnya. Pendidikan, siapa yang punya pendidikan bagus? Siapa? Dakwah apalagi? Kesehatan, rumah sakit, siapa yang punya hebat-hebat? Kita. Jadi yang belum selesai umat Islam apa? Yang pertama pendidikan, yang kedua dakwah, yang ketiga ekonomi, yang keempat politik. Yang kelima sosial masyarakat. Itu yang belum saya kudu tahlil dulu dan Isra Mi'raj, ziarah kubur sudah selesai. Imamnya ada semua, betul? Tinggal kita ikut imam siapa, selesai. Yang penting jangan salah saya NU tahlil. Nah sekarang NU Muhammadiyah nggak boleh itu, sebab Muhammadiyah juga sudah tahlil, tapi namanya doa bersama. Bedanya NU dengan Muhammadiyah cuma satu, NU merokok, Muhammadiyah enggak, udah ibadah. Kalau NU berdalilkan dulu wajibun bakal makanan. Saya pernah di depan merokok ada gunanya Kiai Kiai Jakarta, Kiai Betawi, Mualim Sapi Azhar bagi anak merokok wajib. Sebab kalau nggak merokok nggak bisa ngajar. Karena rokok itu pemberani, berani apa dia? Berani minta. Cuma punya korek berapa rokok punya punya malu. Itu orang kata rumahnya nggak pernah kemasukan maling. Emang apa? Batuk dulu. Kemarin jam 2 aku bermalam rokok baru. Teman brengsek belum tidur. Yang ketiga kayak batu merokok nih, jadi rehat, awet muda. Jadi kalau pengen awet muda, perbanyak merokok. Dijamin tidak akan tua. Kok bisa kiai? Orang sebelum kau udah mati. Kayak rokok ngelawan, yang rokok mati, yang rokok mati, dengan rokok mati. Ini kalau orang Islam berhenti merokok, betul. Pabrik rokok punya Cina 2 bulan. Sehari 10.000. Jumat masuk masjid nggak bawa duit, brengsek banget. Saya masuk Dewan Masjid Nasional sama Roy Sukala. Saya kan ngirim barangnya ke pastor atau pendeta gajinya 20 juta, 25 juta tiap bulan. Itu dari rokok gereja. Gimana saya supaya khotib, imam, muadzin supaya gaji naik? Kata saya gampang. Hari Jumat pintu yang dibuka cuma satu, jagain sampah. Siapa yang Jumat nggak bawa duit 10.000 usir. Mulai besok. Lo kencing aja bahaya. Saya bantu-bantu dari sekalian kencing 2.000, biar 2.000. Masih pakai belum ada kembalinya, kasih 5.000 suruh kencing lagi. Kita pulang kencing, pulang berak, keluar gak bagi duit, malu banget. Betul. Ini tuan rumahnya Allah. Masa cuma gak duit? Inna fil ardi buyutan al-masajid. Allah berfirman dalam ayat kursi, rumah-rumahku di alam dunia adalah masjid-masjid.
Siapa umat Rasulullah dari rumah wudhu dia berangkat ke masjid, berarti dia akan bersejarah kepada aku. Aku tuan rumahnya, sudah waktunya memuliakan tamu-tamuku. Masa cuma nggak duit? Kalau 10.000 ada 400 orang kan 4 juta. Kasih orang 1,5 juta, imam 1,5 juta, kasih masjid 500. Saya kira kalau hakim 1,5 juta sungguh hakim boleh datang. Hakim 250.000. Makanya ikhlas kiai. Iya kiai ikhlas tapi istri kan. Saya walaupun muridnya kiai nggak diaprokin, wow, ini kelas orang ini guru saya. Cuma kan pulang di ibu sama istri. Dari mana Pak? Dari Mbak Edi, acara yang di amplop, ikhlas neng. Kata beliau saya ikhlas. Memang anakku yang dikasih makan ikhlas. Daripada saya ikut sama bini, mulai berantem sama guru malam itu. Sekarang saya tanya, kalau Jumat ada hakim sah apa enggak? Kalau Jumat ada imam sah apa enggak? Kenapa yang bikin sah Jumat nggak diurus? Tugas imam berat. Kenapa? Nanggung makmum goblok. Imamnya khairil maghdubi alaihim waladdallin. Makmumnya walak awli. Kata mereka kurang ini juga. Emang apa kita udah goblok cuma lawan duit. Besok jagain satpam 10.000, betul-betul. Yang merokok, betul-betul. Siapa yang bayar listrik? Siapa yang bayar hotel? Siapa yang bayar imam? Siapa yang bayar merokok? Kan jamaah. Sadar mulai hari ini. Usir yang kalau Jumat dapat usir. Mulai besok Jumat. Gak usah bantu, gak tabung. Bantu. Saya kiai uang, tapi gak usah bantu. Tapi kan kayak juga ini ada hubungan dari setelah saya pimpin lah kalau Jumat kotak masjid lancar, alhamdulillah jalannya. Selesai mulai lagi duit. Rasul yang masuk surga juga bukan kiai dulu, bukan ulama dulu, bukan ustaz dulu, tapi orang-orang yang beramal. Mencari itu nanti saya beri ada amuan. Mana mungkin ada masjid bagus kalau nggak ditunjang oleh orang-orang yang beramal. Betul-betul. Mana mungkin kiai dengan pesantren punya madrasah kalau nggak dibantu orang yang beramal. Makanya masuk surga duluan orang-orang kaya yang beramal. Kiai masuk surganya belakangan. Tapi walaupun kiai datang ke surga belakangan, tetap dia tempatnya sudah ada. Kayak saya datangkan belakangan, kenapa nggak disuruh dulu kolom dulu? Kursi disiapin karena kiai belum. Terakhir, keberapa sebenarnya? Pelembang misalnya depan, ini yang dulu. Terus nih. Bulan Sabat luruskan hati kita, betul-betul saling maaf. Anak sama orang tua, murid sama guru, betul-betul tetangga sama tetangga, atasan sama bawahan, bawahan atasan, saling maafkan. Ibu banyak dosa, minta maaf sama suami, suami juga banyak dosa, minta maaf sama istri. Menurut ibu banyak mana dosa ibu dengan suami? Menurut ibu teman kebanyakan yang masuk neraka kata Nabi ibu-ibu, amin. Kenapa? Punya dosa nggak ngaku bener doang. Kondangan dandan, ngaji dandan, arisan dandan, tidur dengan suami Allah. Utang pakai peniti.
Menurut suami ngecerit kecolok. Pengahan beda terpipa, repot, belum ada di betok-betok, mau tidur. Remakan. Suaminya membantu. Maka mas itu bukan di itu ibu-ibu di Jakarta kali 4 bulan alhamdulillah sama minta maaf. Bapak itu kalau itu punya dosa sama suami istri ngaku yang di dompet ada duit bilang gak ada yang duit ada mana suaminya. Kalau punya suami begitu colong aja colong boleh nolong uang suami pelit hukumnya wajib. Sebab tugas suami ayat limaha tidak awal suha tidak dasar. Tugas suami dari duit, tugas istri ngabisin. Terakhir, Ramadan tathirul qulub, bulan Ramadan bulan untuk membersihkan hati kita. Amin. Dosa fisik habis, kesatuan persatuan rawat, hati bersih. Makanya bulan Ramadan gelarnya banyak. Satu diantaranya Syahrut Tarbiyah, bulan pendidikan. Salah satu tujuan Ramadan adalah diwajibkan oleh Allah untuk mengembalikan kesucian manusia. Ada 5 yang ingin dikembalikan. Yang pertama, manusia tadinya tidak punya dosa. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Kapan umat bisa punya dosa? Akil balik, tidak melaksanakan syariat Islam. Betul kok? Betul kok? Bagaimana supaya dosa habis? Allah berikan sarana latihan namanya ibadah. Salah satu tujuan ibadah menghapuskan dosa. Sholat 5 waktu menghapuskan dosa harian. Jumat menghapuskan dosa mingguan. Bulan Ramadan kafaratun lima bainahuma. Ramadan menghapuskan dosa tahunan. Man shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dhunubihi ka yaumin waladatu. Puasanya tuntas 1 bulan, tarawihnya juga tuntas 1. Makanya persiapkan dari sekarang niat yang kuat, fisik yang sehat, supaya 1 bulan full tarawih insya. Jadi di Jakarta tarawihnya cuma 10 hari, 15 hari 7 baris ilah. 21 tinggal 6 orang itu Jakarta. Kalau di sini alhamdulillah lebih. Mereka kerja 11 bulan cari duit, sebulan yuk cucikan diri kita. Gak cukup apa? Sebulan berhenti udah. Pulang kerja langsung masjid, iktikaf sampai subuh. Sebulan jagain Lailatul Qadar. Kapan lagi? Mumpung masih hidup. Betul apa betul? Apalagi yang udah tua begini, paling berapa tahun? Puasanya tuntas, tarawihnya tuntas, khatam Quran, amin. Zikir rajin, masuk tanggal 1 Syawal, kharaja min dhunubihi ka yaumin waladatu. Dosanya bersih lagi, bagaikan bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Alhamdulillah. Makanya namanya Idul Fitri, kembali fitri kepada besok. Makanya bayi gak punya dosa, tinggal cium kapan saja enak. Bayi umur 2 bulan bangun tidur isep bibirnya enak banget. Bayi 3 bulan isep bibirnya bangun tidur enak banget. Bukan cuma bayi. Sekarang ibu-ibu punya istri umur 70 tahun, bangun tidur isep bibirnya langsung setruk. Makanya Islam itu agama universal, kulit, bukan hanya sholat, puasa, zakat, haji, tidur aja diatur. Kalau masih muda, tidur sunnah ketep-ketepan. Kalau sudah tua, tidur ketep-ketepan makruh. So kalau masih muda
mengganggu stabilitas tidur. Doa kepada Allah, Allah balik dalam derajat, balik dalam Ramadan. Mudah-mudahan kita tetap Ramadan. Amin. Yang kedua, persiapkan ilmunya, kita menggodo-godo supaya tahu sah rukunnya, batalnya puasa. Amin. Amin. Yang ketiga, anggap saja Ramadan tahun yang terakhir sehingga kita semangat untuk misi Ramadan. Insya Allah kita dapat barokah dunia dan akhirat. Yang terakhir, syukur ada ustaz-ustaz di sini. Alhamdulillah. Anjing najis mughaladzah, kulitnya najis, bulunya najis, tulangnya najis, tapi cinta ulama masuk surga. Apalagi itu? Biar mudah-mudahan jangan dipanjang kata budaya. Ulama warasatul anbiya, ulama pewaris nabi. Kalau nggak ada ulama hancur. Akroma aliman pengen akromani. Siapa yang memuliakan orang alim, berarti memuliakan Nabi, memuliakan Allah pasti surga. Siapa yang menghina orang alim, berarti menghina Allah, menghina Rasulullah, masuk neraka. Jadi kalau orang Ustaz Zubaidi, Ustaz Zaid lagi dia, kita santri harus tahu murid, berarti duitnya habis. Paham. Mudah-mudahan kita dibangun kedua yang akhirat. Amin. Hari ini kita betul di masjid ini, mudah-mudahan di surga kita dengan Rasulullah SAW. Bulan ceramah saya, dosa kita habis melalui Rajab. Alhamdulillah. Fisik. Kemudian hubungan silaturahim kita perat di bulan saling memaafkan. Kemudian yang ketiga kita akhirnya kolom hari apa sih? Tujuan daripada puasa la'allakum tattaqun, menjadikan orang Islam menjadi takwa. Apa takwa? Yaitu merasa dirinya selalu bersama-sama la ilaha illallah. Insyaallah kita barokah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.